Shalom, selamat hari Minggu, sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat bergabung di dalam ibadah Minggu GSJA Jem Yun Long. Langsung saja ke bahan hari ini yang saya beri judul Masa Sekarang dan Masa Depan. Mari kita buka firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-8 ayat 18 sampai dengan 21. Yang bisa bangkit berdiri seperti biasa saya undang untuk bangkit berdiri dan membaca kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan saya dari kitab Roma pasal 8 ayat 18 sampai 21. Yang tidak bisa, tidak masalah, duduk saja membaca di dalam hati atau mendengarkan dengan seksama. Kita akan baca Roma 8 ayat 18 sampai dengan 21. 23. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman hari ini. Kami rindu untuk Engkau berbicara kepada setiap kami, Tuhan. Dan kami akan belajar hari ini mengenai masa sekarang dan masa yang akan datang. Untuk itu, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Tolong kami agar fokus kami hanya kepada Engkau saja. Dan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu supaya Engkau sendiri yang melayani setiap kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, hari ini kita akan berbicara tentang masa sekarang dan masa depan. Tentunya saat kita berbicara masa sekarang dan masa depan, sebagai anak-anak Tuhan, kita berbicara tentang masa sekarang dan masa depan di dalam Yesus Kristus. Nah, ada dua hubungan, ya, ada dua macam hubungan antara masa sekarang dan masa depan. Ya, kita tahu tentunya saat kita berbicara tentang masa atau zaman, ada zaman sekarang, ada zaman lalu atau zaman dulu, atau zaman yang akan datang, ya. Jadi saat kita berbicara tentang masa sekarang dan masa depan, kita berbicara tentang hubungan tentunya. Nah, ada dua jenis hubungan seperti yang tadi saya katakan antara masa sekarang dan masa yang akan datang. Dan kita akan pelajari tentang dua hubungan ini, dan saya berharap setelah firman hari ini dan pembelajaran daripada firman hari ini, kita semua dapat mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk menyongsong masa depan yang penuh dengan harapan dalam Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang pertama, saudara-saudara, ya, hubungan dalam bentuk perbandingan, ya. Jadi artinya masa sekarang versus masa depan, ya. Hubungan dalam bentuk perbandingan, biasanya perbandingannya kontras, ya. Masa sekarangnya begini, masa depannya begitu, ya. Masa sekarangnya jelek, masa depannya jadi bagus, ya. Masa sekarangnya hidup di luar Tuhan, masa depannya hidup di dalam Tuhan, ya. Tentunya ini akan menjadi kesaksian yang luar biasa. Nah, ini jenis hubungan yang pertama antara masa sekarang dan masa depan. Oke, jadi artinya apa yang sekarang ada ini bertolak belakang dengan apa yang nantinya ada, saudara-saudara. Nah, saat kita berbicara tentang hubungan antara masa sekarang dan masa depan di dalam bentuk perbandingan atau perbandingan yang kontras, seperti tadi saya katakan, maka kita berbicara, sekali lagi di dalam Yesus Tuhan, ya, ada tiga unsur, ya, ada tiga unsur di dalam hubungan antara masa sekarang dan masa depan di dalam bentuk perbandingan yang kontras tersebut. Ya, tadi saya katakan, yang sekarang itu seperti apa, sangat bertolak belakang dengan masa yang akan datang. Nah, ini kita berbicara tentang konteksnya kita sebagai anak-anak Tuhan ada di dalam Kristus Yesus, masa sekarang kita dengan masa depan kita di dalam hubungan yang berbentuk perbandingan yang kontras tadi, ya. Ya, masa sekarang versus masa depan. Pasti ada tiga unsur di dalamnya. Yang satu, ya, adalah unsur penderitaan. Sebagaimana firman Tuhan Roma 8 ayat 18 berbunyi, aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang. Jadi artinya ada penderitaan di dalam kita menjalani hidup kita, ya, di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Bukan berarti kita
sudah tidak menghadapi penderitaan lagi. Ya, tetap kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh karena Kristus Yesus Tuhan kita, tapi kita masih tetap menghadapi penderitaan demi penderitaan. Jadi saudara nggak usah takut. Memang Tuhan sudah mengingatkan bahwa ada yang namanya penderitaan di dalam jalan kehidupan saya dan saudara-saudara. Ya, 1 Petrus 3 ayat 14, saya bacakan untuk saudara-saudara. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-14 berbunyi, "Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran." Jadi firman Tuhan malah mengingatkan, memang kita harus menderita juga, ya. Tapi pastikan saudara menderita karena kebenaran, ya. Jadi saudara kalau menderita karena ya kejahatan, ya saudara mencuri, lalu saudara masuk penjara, ya itu salah saudara sendiri, ya. Tapi di sini diingatkan bahwa saudara tetap akan menderita sekalipun oleh karena kebenaran, ya. Itu normal. Kita masih hidup sebagai manusia, sudah pasti ada penderitaan-penderitaan atau pergumulan-pergumulan, ya. Termasuk tentunya pergumulan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya biaya hidup, ya, biaya anak sekolah dan lain sebagainya, atau bahkan menghadapi majikan dan lain sebagainya, ya. Nah, saudara, selanjutkan, sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Jadi, saudara, ya, selama saudara masih hidup mengikuti Tuhan, takut akan Tuhan, saudara memang tetap akan menghadapi penderitaan di dalam kehidupan ini. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara, jangan takut, sebab kita akan berbahagia, ya. Jadi tidak perlu takut dengan penderitaan ini. Memang ada unsur penderitaan di dalam masa sekarang kita, gitu ya. Jadi tidak usah takut saudara-saudara. 2 Korintus 1 ayatnya yang ketiga sampai kelima saya bacakan. "Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah." Nah, jadi saudara, sekali lagi, bukan saja kita tidak perlu takut dengan penderitaan tersebut, karena Tuhan janjikan kita akan berbahagia, artinya Tuhan berikan pengharapan, ya, di masa depan kita yang nanti kita akan bahas setelah ini, unsur yang kedua. Tuhan juga mengingatkan lewat firman Tuhan tentunya bahwa Tuhan sendiri, ya, di sini yang akan menjadi sumber daripada penghiburan tersebut, saudara-saudara. Dia sendiri, Tuhan saya dan saudara sendiri yang akan menghibur saya dan saudara, ya, di dalam segala penderitaan tersebut, ya. Jadi saudara, Tuhan bukan memberikan janji palsu saja bahwa tidak perlu takut, ya, engkau akan berbahagia oleh karena penderitaan tersebut. Tapi kita sekarang diingatkan bahwa sudah pasti kita akan berbahagia karena Tuhan sendiri yang menjanjikan tersebut, yang akan turun tangan untuk memberikan kebahagiaan tersebut bagi saya dan saudara yang menderita, ya. Jadi menderita sejenak saja, ya. Kalau kita hidup ini kan, ya, cuman paling mentok berapa sih? 70 tahun kah? 80 tahun, ya, dibandingkan dengan kekekalan yang kita akan terima nanti di masa yang akan datang, saudara-saudara. Jadi sejenak saja kita menderita, ya. Tapi pada akhirnya di sini diingatkan bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita apa? Penghiburan, saudara-saudara, atas segala bermacam-macam penderitaan tersebut. Nah, itu unsur yang pertama, ya. Jadi kita tahu di dalam hubungan antara masa sekarang dan masa yang akan datang dalam bentuk perbandingan yang kontras, di masa sekarang itu selalu ada penderitaan, saudara-saudara, ya. Tidak usah ditakuti, hadapi, ya, dengan penuh iman dan percaya diri di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada yang namanya penderitaan dan kita dapat hadapi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, unsur yang kedua, ya. Unsur yang kedua, kenapa kita tidak perlu takut tadi? Tuhan janjikan akan berikan penghiburan, kita akan berbahagia oleh karena penderitaan yang kita terima oleh karena kebenaran, ya. Kenapa? Kita kembali ke Roma 8 ayatnya yang ke-18, ya, dikatakan di sini bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi saudara-saudara, perbandingannya kontras sekali, ya. Saat ini kita mungkin harus menderita. Sekali lagi tadi saya katakan sejenak saja. Dibandingkan dengan kekekalan, ya, yang penuh dengan kebahagiaan, ya. Jadi saudara-saudara, kita bahkan dijanjikan bukan saja penuh dengan kebahagiaan,
penuh dengan kemuliaan. Kemuliaan tersebut akan dinyatakan kepada saya dan saudara pada akhirnya, ya, di masa kekekalan, masa yang akan datang, ya. Ini tidak sebanding dengan apapun yang harus kita hadapi saat ini, ya. Ya, Tuhan saya dan saudara sangat memastikan bahwa saat kita ada di dalam Dia, masa depan kita adalah masa depan seperti yang dikatakan di kitab Yeremia, ya, penuh dengan pengharapan, ya, saudara-saudara. Amin. Masih dari Roma 8 ayatnya yang ke-21 dikatakan di sini, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ini menggambarkan dengan jelas sekali kontrasnya, yang tadinya kita bukan anak-anak Allah menjadi anak-anak Allah, saudara-saudara. Status kita di-upgrade, ya. Tadinya kita tidak sempurna, kita disempurnakan menjadi sempurna oleh karena Kristus Yesus Tuhan saya dan saudara-saudara. Ya, jadi itulah sebabnya kita punya penderitaan saat ini, ya, kontras atau versus dengan kemuliaan yang akan kita terima di masa yang akan datang. Nah, ini hubungan yang pertama sekali lagi dengan unsur yang kedua, ada kemuliaan di masa yang akan datang, ya. Kontras antara masa sekarang, ya, yang kita lihat masa sekarang, penderitaan, ketidaksempurnaan masa sekarang sangat jauh bertolak belakang, berbeda dengan kesempurnaan yang kita akan lihat nanti di masa yang akan datang, dengan kemuliaan yang dinyatakan akan Tuhan nantinya. Oke, 1 Petrus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-10, saya bacakan untuk saudara-saudara. 1 Petrus pasal 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Nah, ini berbicara juga bukan saja masa yang akan datang di kekekalan saja, tetapi masa yang akan datang dalam arti mungkin 1 bulan ke depan, atau mungkin 1 tahun ke depan, beberapa tahun ke depan, dan seterusnya. Jadi saudara-saudara, ya jangan takut, karena saat kita diingatkan hari ini bahwa kita masih tetap harus melihat atau menghadapi beberapa penderitaan, ya. Tetapi Tuhan akan menguatkan, mengokohkan saya dan saudara-saudara di dalam perjalanan tersebut, di setiap masa depan yang ada di dalam perjalanan kita. Nah, kalau kita berbicara masa sekarang, masa depan itu kan nggak cuma sekarang dan masa depan di kekekalan, saudara-saudara. Kita berbicara tentang sebuah perjalanan yang panjang, mencakup seluruh kehidupan saya dan saudara tersebut. Jadi mulai dari kita lahir, ya, kalau saat kita lahir kan saat itu masa sekarang untuk saat itu. Nah, masa saat ini sekarangnya saya ini adalah masa depan daripada saya waktu dilahirkan, seperti itu. Nah, masa sekarang saya ini nanti masa depannya adalah saat saya menjadi tua. Itu masa depan saya, saudara-saudara, ya. Jadi kita tidak berbicara hanya penghiburan atau kebahagiaan atau kemuliaan yang Tuhan akan berikan nanti pada akhirnya. Ya, itu sudah pasti. Di dalam Yesus Tuhan kita akan diberikan kemuliaan, mahkota kehidupan akan diberikan kepada kita yang tetap setia kepada Yesus. Tapi bahkan saat kita setia kepada Yesus dan menantikan kekekalan tersebut, Tuhan juga akan memberikan kemuliaan demi kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Yakobus 1 ayat yang ke-12 dikatakan di sini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi saudara-saudara, ya, kita adalah orang-orang yang berbahagia kalaupun kita harus melihat pencobaan demi pencobaan dalam kehidupan kita. Karena dikatakan di sini sekali lagi, kita akan menerima mahkota kehidupan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah, unsur yang ketiga, saudara-saudara. Unsur yang ketiga daripada hubungan dari masa sekarang dan masa yang akan datang dalam bentuk perbandingan yang kontras, ya. Tadi yang pertama, pasti ada penderitaan. Yang kedua, jangan takut tapi tetap ada kemuliaan. Yang ketiga, ada cerita atau kisah, ya. Tadi saya katakan kan, pada saat berbicara tentang masa sekarang, masa yang akan datang, itu berbicara tentang seluruh perjalanan kehidupan kita. Nah, kalau perjalanan kehidupan kita ada masa kecil, masa sekarang, masa tua, berarti ada banyak cerita yang terjadi di tengah-tengahnya. Dan itulah unsur yang ketiga daripada hubungan masa sekarang dan masa depan dalam bentuk perbandingan. Jadi kalau mau dirangkum itu, penderitaan sekarang, kemuliaan masa depan. Unsur ketiga, cerita sekarang dan masa depan. Oke? Karena apa? Tadi saya katakan, ya, sekarangnya saya adalah masa depannya saya bayi, gitu. Nah, masa depan saya sekarang adalah nanti pas saya tua. Seperti itu, saudara-saudara, ya.
Oke, jadi unsur yang ketiga pasti ada cerita. Nah, cerita apa? Nah, kita kan berbicara hubungan antara masa sekarang dan masa depan yang kontras, bertolak belakang, saudara-saudara. Nah, ini adalah cerita yang menarik sekali, saudara-saudara. Apalagi kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Maka saudara-saudara akan mendengarkan cerita-cerita seperti tadi saya katakan, di mana sekarang kita tidak sempurna, nanti kita disempurnakan. Sekarang kita bukan anak Allah, nanti kita menjadi anak Allah. Sekarang kita tidak punya keselamatan, nanti kita ada dalam Yesus menjadi selamat. Sekarang kita menjadi anak-anak terlantar, nanti kita menjadi anak-anak Allah. Sekarang kita menjadi pelarian atau refugees, nanti kita menjadi penduduk kerajaan surga. Saudara-saudara, ada cerita-cerita yang berbicara tentang perubahan, transformasi, breakthrough, dan progres di dalam kehidupan saya dan saudara, terkhusus di dalam perjalanan iman kita kepada Yesus Kristus. Amin. Untuk itu, saya mau ingatkan sebelum kita lanjutkan kepada tipe hubungan masa sekarang dan masa depan yang kedua, ya. Saya mau ingatkan, di dalam tipe hubungan masa sekarang dan masa depan di dalam bentuk perbandingan yang kontras ini, untuk itu, saudara pastikan tetap punya Yesus. Pastikan tetap di dalam Yesus Tuhan. Karena apa? Karena hanya di dalam Yesus segala sesuatu yang tidak baik diubahkan menjadi baik, saudara-saudara. Segala macam pencobaan diubahkan menjadi kesaksian. Ya, semua yang menjadi korban diubahkan menjadi pemenang. Yang percaya katakan amin. Oke, haleluya. Hubungan yang kedua, saudara-saudara. Hubungan antara masa sekarang dan masa yang akan datang. Tipe yang kedua adalah di dalam bentuk sebab akibat. Hubungan sebab akibat. Jadi ini berbicara di mana masa sekarang akan lanjut ke masa depan. Jadi masa sekarang sama masa depan ya mungkin tidak sama mutlak. Ya kayak saya, ya tidak sama mutlak. Saya sekarang umurnya 42. Nanti 10 tahun dari sekarang saya 52. Ya, ini sekarang cuman putihnya hanya sedikit-sedikit. Nanti mungkin di sini semakin lebih putih. Ya, contohnya rambut saya ini 30 tahun yang lalu masih penuh berisi, saudara-saudara, ya. Tapi sekalipun ada perbedaan sedikit, ini tetap saya, saudara-saudara, ya. Ini adalah perubahan yang tidak kontras, saudara-saudara, ya. Justru ini merupakan sebab akibat, ya. Karena saya tumbuh menjadi dewasa, ya, umur bertambah, jadinya akibatnya kita menjadi tua, ya. Karena saya makan banyak, jadinya saya gemuk. Karena saya makan dikurangin dikit, jadi saya kurusan. Nah, ya seperti itu. Karena saya sekolah tinggi, ya, saya jadi pintar, ya. Atau belum tentu juga. Karena saya sekolah tinggi tapi malas-malasan, akhirnya saya tidak lulus sekolah. Nah, ini adalah hubungan sebab akibat. Jadi apa yang terjadi saat ini tidak bertolak belakang dengan yang di depan, melainkan mengarah kepada depan tersebut. Nah, saya mau kerja di Hong Kong, maka sekarang saya masuk PT harus belajar bahasa Kantonis gitu, ya. Karena saya bisa bahasa Kantonis, maka saya lebih mudah dapat majikan di Hong Kong, ya. Itu sebab akibat, saudara-saudara. Dan ini sangat alkitabiah karena firman Tuhan mengatakan apa yang kau tabur itu yang kau tuai, ya. Jadi saudara, kita harus ingat hubungan yang kedua ini, kita harus memastikan apa yang kita lakukan hari ini, ya saudara-saudara, berdampak kepada apa yang akan terjadi di hari yang akan datang, terkhusus dalam kehidupan saya dan saudara. Apa yang kita tabur hari ini, itu yang bisa kita tuai nantinya. Nggak mungkin saudara taburnya benih-benih mangga, munculnya durian. Ataupun sebaliknya, ya. Jadi saudara-saudara diingatkan, dari Amsal 22 ayat 8 mengingatkan, ya, kalau saudara menabur kecurangan, maka saudara akan menuai bencana. Kalau saudara menabur kejahatan, ya saudara menuai hal-hal yang gak enak lah. Tapi kalau saudara menabur kebaikan, saudara senyum selalu dengan orang, saudara gak pernah neko-neko, gak pernah bikin masalah, gak pernah terkenal dengan masalah keuangan, pinjem sana, pinjem sini, gali tutup lubang, gak pernah kembaliin duit orang. Maka saudara-saudara, saat saudara ada kesusahan, gak perlu saudara minta orang yang mendengar saudara ada kesusahan akan mencari dan mau menolong saudara. Saya dengar kamu ada masalah, kenapa? Apakah perlu bantuan dan lain-lain. Begitu pula sebaliknya, kalau saudara udah penuh masalah, sana sini berantem, sana sini tidak bersahabat orangnya, atau punya masalah uang lah dan lain sebagainya, orang juga kabur, saudara-saudara. Nggak usah punya masalah, yang nggak ada masalah aja orang tidak mau berhubungan dengan saudara, ya. Ini adalah hubungan antara masa sekarang dengan masa depan yang dalam bentuk sebab akibat, saudara-saudara. Matius
7 ayat 12 dan Lukas 6 ayat 31 mengingatkan apa yang kita mau orang lain lakukan kepada kita, maka kita juga harus lakukan itu. Sebab kalau kita lakukan itu, akibatnya adalah mereka akan lakukan hal yang sama kepada kita. Jadi kalau kita lakukan hal jahat kepada orang, ya jangan kaget kalau orang juga jahat kepada kita. Hari ini kita baik kepada orang, nanti di kemudian hari orang akan ingat kebaikan tersebut. Jadi saudara, mari kita ingatkan kepada diri saya dan saudara, apa yang kita lakukan sekarang ini dapat berdampak kepada yang akan datang ya. Nah, terlebih lagi di dalam iman saya dan saudara kepada Tuhan kita Yesus Kristus ya. Kalau kita punya Yesus, maka kita punya surga nanti. Kita ada Yesus, maka kita ada kekekalan. Seperti firman Tuhan tadi katakan, kalaupun kita menderita saat ini, ada kemuliaan menantikan kita di masa yang akan datang oleh karena Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23 berbunyi, upah dosa ialah maut. Kita diingatkan lewat ayat ini bahwa pemberian dari Tuhan saya dan saudara adalah kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara, mari saya ingatkan hal yang sama ya dengan hubungan yang pertama tadi ya. Di dalam hubungan yang kontras ya, hubungan perbandingan yang kontras antara masa sekarang dengan masa yang akan datang, saya ingatkan mari kita tetap miliki Yesus. Ya, kenapa? Supaya tidak sebanding apapun yang kita harus hadapi sekarang, ketidaksempurnaan, ketidakbaikan yang kita hadapi sekarang, Tuhan yang akan menyempurnakan, Tuhan yang akan menggantikan dengan kebaikan nanti di masa yang akan datang. Dan begitu pula dengan hubungan yang kedua ini, ya, hubungan dalam bentuk sebab akibat daripada masa sekarang dengan masa yang akan datang. Mari kita tetap miliki Yesus, saudara-saudara. Kenapa? Supaya saat kita memiliki Yesus, oleh karena kita punya Yesus, maka kita tetap memiliki kemuliaan yang dijanjikan tadi. Ya, karena Yesus sudah memberikan keselamatan bagi saya dan saudara, maka saat kita mati, sesungguhnya kita akan memulai kehidupan kekal bersama Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Untuk itu saudara-saudara, mari kita ingatkan terus kepada diri saya dan saudara, ya, hubungan antara masa sekarang dan masa depan sangat penting sekali. Dan camkan baik-baik kedua jenis hubungan ini. Yang pertama, sekali lagi, hubungan dalam bentuk perbandingan yang kontras. Ya, tidak usah takut dengan penderitaan yang harus kita hadapi saat ini, karena tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Dan hubungan yang kedua adalah hubungan dalam bentuk sebab akibat. Ya, takutlah engkau dengan hal-hal yang tidak seharusnya engkau lakukan saat ini, karena itu dapat berdampak kepada masa depan kita. Terlebih lagi, takutlah engkau terhadap yang namanya kehilangan Yesus. Yesus tidak akan pernah meninggalkan engkau sekali lagi. Tapi kalau engkau meninggalkan Yesus, maka engkau akan kehilangan keselamatan yang mana akan membawa engkau kepada hidup kekal nantinya. Sekian firman Tuhan hari ini. Saya berdoa supaya ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini Kau ingatkan Tuhan pentingnya hubungan antara masa sekarang dengan masa yang akan datang Tuhan. Di dalam dua jenis hubungan, yaitu yang pertama hubungan perbandingan yang kontras, di mana apapun yang kita hadapi saat ini, penderitaan, ketidakbaikan, kami tidak perlu gentar sebab kami punya Engkau Yesus dan Engkau yang akan mengubahkannya menjadi kebaikan. Dan juga hubungan yang kedua, di mana apa yang kami lakukan saat ini bisa berdampak dengan masa depan kami. Dan biarlah ini justru mengingatkan kami untuk gentar terhadap kenyataan bahwa saat kami meninggalkan Engkau, maka kami akan kehilangan keselamatan. Buatlah kami takut untuk kehilangan keselamatan Tuhan, sehingga kami tidak akan sekali-kali berpikir untuk meninggalkan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu.